Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tutorial statistik untuk bab statistik yang terakhir, yaitu adalah teknik korelasi. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri di bagian 7, di bab 7 teknik korelasi, di handout atau modul yang udah saya berikan di awal kemarin. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini di bagian 7 ini, di sini statistik itu ada dua hal. Yang pertama menguji perbedaan dan yang kedua adalah menguji hubungan. Nah, yang perbedaan ini menggunakan uji T yang kemarin sudah kita pelajari di dua pertemuan sebelumnya. Ada uji T yang independent sample dari dua sampel yang berbeda dan uji T dari satu sampel yang sama tapi diukur dua kali seperti itu. Nah, nanti di korelasi itu juga ada beberapa jenisnya. Tapi hari ini kita akan memulai dengan mempelajari yang pertama dulu, yaitu adalah korelasi produk momen seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya nanti, tapi sebelum sampai ke sana saya bakal jelasin dulu sebenarnya apa sih itu korelasi gitu. Nah, jadi kita akan berkenalan dengan hal baru ya teman-teman, korelasi. Jadi sebenarnya apa sih itu korelasi? Korelasi itu adalah sebenarnya hubungan. Nah, di dalam psikologi itu nanti akan banyak sekali penelitian yang menggunakan teknik korelasi ini. Jadi nanti banyak skripsi teman-teman atau bahkan mungkin kayak tesis atau bahkan disertasi itu yang semua dasarnya adalah dari korelasi ini gitu. Kita mau mencari ada nggak sih hubungan antara dua hal gitu. Contohnya apa misalnya? Ini contoh yang saya suka adalah misalnya nih kita mau mencari hubungan antara jumlah duit dan tingkat kebahagiaan. Nah, ada hubungannya nggak sih gitu kan misalnya? Atau misalnya kita mau mencari tahu apakah ada hubungannya nih antara jumlah camilan yang dimakan dan mood seseorang, mood positif. Kayak gitu, itu juga bisa. Misalnya nih, terus kita pengen tahu lagi frekuensi atau durasi menggunakan Instagram. Dan misalnya kepuasan hidup gitu misalnya. Jadi apakah orang-orang yang pada pakai IG itu pada semakin tinggi kepuasan hidupnya atau justru sebaliknya? Gitu. Jadi di sini banyak penelitian psikologi nanti yang sangat berdasarkan pada mencari hubungan gitu, mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya setelah ini ya, nah di sini jadi teman-teman sudah bisa melihat tadi ya korelasi adalah adanya hubungan. Jadi kita tuh pengen tahu ada hubungan nggak sih antara dua hal itu gitu. Nah kemudian yang namanya korelasi itu ada dua jenis teman-teman. Jadi korelasi ada dua jenis. Yang pertama adalah positif atau lambangnya plus gitu ya. Nah, itu yang kayak gimana sih gitu kan. Jadi, korelasi yang positif adalah korelasi yang kalau si jumlah duit atau A itu meningkat, maka B juga meningkat gitu. Jadi misalnya nih, semakin banyak jumlah duit ya, ini si A jumlah duit, maka semakin tinggi juga si B-nya. Semakin bahagia juga dia gitu. Atau misalnya gini deh, korelasi positif tuh misalnya semakin care pasangan kalian, ya kan? Semakin care pasangan kalian, semakin semakin puas kalian dengan hubungan kalian gitu kan? Puas terhadap kepuasan terhadap hubungan pacaran. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau semakin tinggi A, maka semakin tinggi si B juga. Seperti itu. Dan nanti, nah di sisi lain ada pasti ya, yang kedua ada yang namanya negatif. Negatif. Atau lambangnya adalah minus. Jadi nanti pasti ada minus di depannya gitu. Nah kalau minus ini sebaliknya nih. Jadi semakin tinggi si A, maka semakin turunlah si B. Contohnya apa nih? Misalnya nih, contohnya semakin tinggi, bukan tinggi ding, lama
bermain game, semakin lama main game, maka apa biasanya? Semakin turun prestasi, turun prestasi belajarnya, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi contohnya adalah itu misalnya. Atau semakin cuek pasangan kalian, kan cuek nih, semakin cuek ya misalnya. Makin cuek. Belakangan ini udah pacaran sekian tahun, lama-lama kok jadi tambah cuek ya. Nah, semakin cuek, maka semakin nggak puas kan kalian sama hubungan pacaran kalian gitu. Gitu. Sementara kalau yang ini semakin puas gitu, semakin care, semakin puas, semakin happy gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah gambaran dari korelasi gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Dan tadi kita di sini korelasi tujuannya adalah melihat, sekali lagi adalah melihat hubungan antara dua hal. Hanya dua ya, hanya dua di sini. Nggak bisa lebih dari itu. Kalau mau lebih dari itu, kita akan pelajari di semester depan nanti di analisis multivariat seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman gambarannya. Kemudian kita kembali di sini. Di sini ya, ini adalah korelasi positif. Jadi kalau korelasi positif itu tadi yang saya bilang, semakin tinggi Y, semakin tinggi pula si X-nya, seperti itu. Atau sebaliknya, semakin tinggi X, semakin tinggi juga si Y. Seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau yang ini, semakin tinggi si Y, atau semakin tinggi X, semakin turun si Y-nya. Seperti itu. Gitu, teman-teman. Nah, ini contohnya, berat badan dan tinggi badan, ada nggak sih? Nih, kalau nggak ini, yang, contoh yang negatif adalah, korelasi negatif adalah penerimaan orang tua dengan kenakalan remaja. Biasanya kan, semakin tinggi penerimaan orang tua, ya berarti semakin rendah kenakalan remajanya, gitu kan. Dan sebaliknya juga, semakin rendah penerimaan orang tua, biasanya semakin meningkat juga kenakalan remajanya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga korelasi berat badan dan tinggi badan, kemudian ada korelasi positif dan negatif. Nah, maksimal skor korelasi itu adalah 1. Gitu ya. Atau minus 1. Jadi kalau nanti kalian ujian UAS terus nemu 5 misalnya skornya, udah pasti salah. Dan harus dihitung ulang berarti. Karena maksimal skornya adalah 1. Atau minus 1 kalau dia negatif. Gitu. Paham ya teman-teman? Jadi maksimal 1 dan minimal adalah 0. Gitu. 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1. Angkanya bisa negatif, bisa positif. Jadi min 1 sampai 1. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini tidak berkorelasi. Kemudian ini ada beberapa contoh. Nah, ini rumusnya. Cuman ini kita nggak, nah ini dia. Nah, ini sebenarnya rumus yang paling utamanya tuh yang ini. Jadi nanti kita akan melihat di rumus yang ini aja. Gitu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian Kemudian, nah ini contohnya. Jadi di sini sudah saya siapkan contoh seperti ini. Jadi kita akan menghitung nih pura-puranya ada 5 orang subjek ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang. Kemudian diukur nih jumlah uang dan tingkat kebahagiaannya. Kita akan lihat apakah ada hubungannya nih antara jumlah duit dengan jumlah jumlah duit dengan jumlah dengan tingkat kebahagiaan, gitu. Jadi ada 2 ya, ada X sama Y gitu kan. Nah, rumus utamanya adalah yang ini. Yang tadi saya tunjukin atau yang di sini nih. Nah, di sini kita selain kita butuh X dan Y, kita butuh X kali Y, ya, kita butuh X kuadrat, kita butuh Y kuadrat juga. Jadi tinggal kita tambahkan aja di sini sebenarnya X kali Y, X titik Y gitu ya. Kemudian X kuadrat, X kali X sama Y kali Y gitu. Y kali Y. Seperti itu deh. Dan langsung kita bisa hitung aja. Jadi di sini X kali Y ya. Seperti ini. Kemudian yang ini X kali X. Kemudian yang ini Y kali Y. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi terus ini tinggal kita, kalau pakai Excel kita tinggal drag ke bawah aja. Nah, hasilnya seperti ini.
seperti ini hasilnya. Kemudian tinggal kita sigma aja, kita butuh sigma x kuadrat, sigma x, sigma y gitu ya. Kita butuh jumlah. Berarti sama dengan pakai sum kalau di sini. Kemudian ini juga sama, pakai sum. Oke, ini juga sum. Oke, ini bisa di-drag aja kayaknya. Ya, seperti ini teman-teman. Terus kita masukin ke rumusnya ya. Rumusnya adalah ini. Rumusnya nggak ribet-ribet amat sebenarnya. Jadi simple, relatif lebih simple dibandingin yang kemarin. Apa namanya tuh? Yang t-test gitu. Jadi kalau ini nggak terlalu ribet. Nah, rumus utamanya adalah yang ini ya teman-teman. Jadi, lambang korelasi adalah nih ya, lambang. Kok aneh banget itu ini warnanya. Lambang korelasi itu adalah R kecil, gitu. Bukan R besar, tapi R kecil. Jangan dipaksain, biar bagus jadi R besar, jangan. Karena R besar nanti maknanya adalah regresi, gitu. Bukan korelasi, gitu. Jadi lambangnya adalah R, X, Y. Artinya adalah R, hubungan antara X dan Y, kayak gitu. Nah, jadi rumus R, X, Y di sini nanti kalau ketemu, R, X, Y sama dengan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N per akar dari tapi ini bukan kayak gini. Sini. Sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N, terus tutup kurung, kurung satu lagi. Di sini sigma Y kuadrat dalam kurung ya, kurangin sigma Y dikuadratkan per N. Seperti itu. Jadi ada rumus utamanya tadi ya, seperti ada di buku juga. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja sih sebenarnya rumusnya ya teman-teman. Di sini ada sigma XY. Sigma XY adalah yang ini, sigma X kali Y, yaitu adalah 35 ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Tuh, jadi kita masukin aja nih 35. Dikurangi sigma X-nya. Sigma X-nya adalah 32. Kemudian dikali sigma Y-nya yang ini 35 ya teman-teman. Per N. Per N-nya adalah di sini ada 5 subjek ya, berarti subjeknya ada 5 kayak gitu. Per akar. Di sini dia butuh sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah 210. Dikurangi sigma X-nya adalah 32 dikuadratkan per 5. Itu, kemudian yang satunya sigma Y kuadratnya adalah 249 dikurangin 35 kuadrat per 5 juga. Nah, seperti ini. Jawabannya yang atas itu adalah 228. Ini kok 35 sih? Ini sigma XY ya. Sigma XY itu 228, sorry. 228. Jadi di sini 228 dikurangin di sini 32 kali 35 itu adalah 1120 per 5. Seperti itu. Kemudian per akar yang ini 210
dikurangi 32 kuadrat itu adalah 1024 dibagi 5. Ini adalah 249 dikurangin 1225. 35 kuadrat itu adalah 1225 per 5. Seperti ini. Kemudian sama dengan, kita akan lihat 228. Di sini 1120 per 5 itu adalah 224. Jadi 228 dikurangin 224 per akar dari di sini 210 dikurangin 204,8. Hasilnya 1024 dibagi 5. Yang ini 249 dikurangin 1225 dibagi 5 itu adalah 245. Seperti itu. Kayak gini teman-teman hasilnya. Terus ini ada 4 ya, berarti 4 per akar 210 dikurangi 204,8 itu adalah 5,2. Yang ini 249 kurangi 245 adalah 4 ya. Kayak gitu. Kemudian di sini 4 per akar dari 5,2 dikali 4 adalah 20,8. Ini sama dengan 4 per akar 20,8 itu adalah 4,560 sama dengan 0,877. Seperti itu. Jadi hasilnya 0,877 ya. Tadi kan maksimal 1. Berarti ini sudah cukup tinggi skornya. Nah, terus kan berarti udah ketemu nih R sama dengan 0,877. Terus diapain? Jawabannya adalah sama kayak kemarin. Kita akan mencari di tabel R-nya. Nanti saya share tabel R-nya. Jadi kita akan nyarinya, ini adalah R hitung ya. R hitung. Nah, kita akan nyari RT atau R tabel 1% dan RT 5%. Nah, RT 1% itu tahu dari mana? Nah, ini ada di sini. Sebentar. Nah, ini tabel T, ini tabel R. Ini ya teman-teman, ini adalah tabel R. Jadi kita tinggal lihat aja sih sebenarnya di sini ada 5. Di sini ada 5 ya teman-teman. Ada 5. Kan N-nya 5. Ini dilihatnya pakai N-nya. N adalah jumlah subjek ya. N-nya kan 5. Terus kita tinggal lihat aja udah. Kalau 5% 0,878. Kalau 1% 0,959. Seperti itu. Jadi kita tinggal tulis aja di sebelah sini. Jadi RT 1%-nya adalah 0,878. Ini yang 5%. Yang 1% adalah 0,959. Yang 5% adalah 0,878. Nah, N-nya, jadi R tabel itu dilihat dari N-nya, atau jumlah subjek. Gitu. Nah kan udah ketemu, nah sama kayak biasa kemarin yang sudah saya jelaskan, kita akan bandingin si R ini dengan R yang 1% dan 5%. Jadinya R lebih dibandingin sama yang 1%, jelas dia lebih kecil. Kemudian dibandingin dengan yang 5%, dia juga lebih kecil. 0,877 lebih kecil daripada 0,87. Jadi R lebih kecil daripada RT 5%. Artinya, berarti kalau seperti ini artinya adalah tidak signifikan, seperti itu. Nah, jangan lupa seperti selalu kemarin saya jelasin bahwa kita nggak boleh cuma nulis sangat signifikan doang gitu ya. Tapi apa sih makna dari sangat signifikan itu gitu. Nah, makna dari sangat signifikan adalah tidak signifikan adalah, jadi kan tadi pertama banget nih ya, pertama banget nih di sini kan disuruh ini nih. Ada hubungan antara jumlah uang dan jumlah kebahagiaan. Nah, sekarang berarti kan tidak signifikan, berarti tidak ada hubungan
yang signifikan. Sekali lagi, tidak ada hubungan signifikan, di mana signifikan itu artinya adalah sesuatu itu bermakna atau penting gitu ya. Signifikan antara jumlah duit dan kebahagiaan gitu. Seperti ini, teman-teman. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah duit dan kebahagiaan. Seperti itu. Gitu. Jadi cukup simpel ya untuk yang ini ya, rumus R ya. Nah, ini yang tadi saya ajarkan ini adalah namanya rumus R product moment gitu. Ini namanya RxY untuk product moment. Nah, artinya apa sih product moment? Kalau dilihat dari bahasanya ya, teman-teman, bahasa product itu kan artinya hasil. Moment artinya apa? Saat waktu ya. Waktu, momen gitu kan. Jadi maksudnya adalah product moment itu artinya hasil korelasi yang dihasilkan saat ini gitu. Gitu. Jadi artinya adalah korelasi yang terjadi saat ini. Seperti itu. Jadi korelasinya terjadi sekarang, bukan kemarin dan bukan masa depan. Karena apa? Karena nanti di semester 2 kita akan belajar yang namanya regresi. Dan regresi itu tidak product moment, jadi tidak sekarang. Tapi tugasnya adalah memprediksi. Di masa depan mereka akan berkorelasi nggak sih? Kayak gitu. Yang itu rumus aslinya, rumus dasarnya adalah juga dari korelasi ini. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu, semoga cukup jelas ya. Nah, si korelasi ini nanti dia punya cabang sih. Jadi korelasi itu nanti ada jenis-jenisnya. Jadi kita kembali ke sini ya teman-teman. Korelasi itu cabangnya satu, ada product moment. Dalam kurung R, nanti ada rank order. Lambangnya RHO. Dan yang terakhir nanti ada chi-square. Gitu. Jadi nanti yang pertama kali kita pelajari adalah yang product moment, kemudian rank order. Nanti saya jelasin apa itu rank order, kemudian baru chi-square. Jadi tidak sebenarnya, dan ini sebenarnya rumusnya relatif simpel, asalkan teman-teman paham ya gitu. Maksudnya bedanya apa nanti mereka bertiga ini gitu. Seperti itu. Gitu teman-teman, kurang lebihnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita diskusi di kelas, dan nanti akan saya kasih tugas di mana teman-teman bisa mengaplikasikan rumus ini. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.